Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadijatul Munawarah dari kelas 1A Prodi PGSD. Kali ini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Dilan. Dia adalah Dilanku tahun 1990. Pengarang Pilih Baik. Novel ini merupakan novel ke-9 dari penulis yang bernama Pilih Baik, seorang pria multitalenta yang lahir di Bandung pada tanggal 8 Agustus 1972. Pilih Baik adalah seorang seniman yang mempunyai banyak kelebihan. Selain sebagai seorang musisi dan pencipta lagu, dia juga seorang penulis, ilustrator, pengajar, dan komikus. Novel ini diterbitkan oleh PT Nisan Pustaka, salah satu penerbit terbesar di Indonesia, didirikan pada tahun 1993. Nisan Pustaka adalah penerbit yang berbasis luas dengan kekuatan dalam genre fiksi, kesehatan, buku bisnis, buku anak-anak, referensi, agama, dan beruntung penulis seperti Pilih Baik bisa menerbitkan karya-karyanya di PT Nisan Pustaka. Adapun sinopsis dari novel Dilan, dia adalah Dilanku tahun 1990 adalah menceritakan tentang kisah cinta Milea. Milea adalah seorang murid baru pindahan dari Jakarta, dan di saat dia berjalan menuju sekolah, dia bertemu dengan seorang teman satu sekolahnya. Seorang itu mengatakan bahwa nanti mereka akan bertemu di kantin. Awalnya, Milea tidak menemukan laki-laki peramal itu, tapi setiap hari laki-laki peramal tersebut selalu mengganggunya. Mau tidak mau, Milea mulai mencari tahu laki-laki peramal itu bernama Dilan. Suatu hari, saat Dilan mengikuti Milea pulang dengan angkot, dia berkata, "Milea, kamu cantik. Tapi aku baik. Gak tahu kalau sore, tunggu aja." Perkataan Dilan itu membuat hati Milea berdebar-debar. Mungkin ia kaget atas ucapan Dilan. Milea diam mendengar ucapan itu. Dia juga memikirkan Benny, pacarnya yang ada di dekatnya. Dilan mendekati Milea dengan cara yang tidak biasa. Mungkin itu yang membuat Milea selalu memikirkannya. Dilan memberikan coklat kepada Milea melalui tukang pos. Dilan membawa aplikasi untuk memijit Milea saat sedang sakit. Dilan memberikan hadiah teka-teki silang pada saat Milea ulang tahun dengan sebuah tulisan, "Selamat ulang tahun Milea, ini hadiah untukmu. Cuma TTS, tapi sudah kuisi semua. Aku sayang kamu. Aku tidak mau kamu pusing karena harus mengisinya," kata Dilan. Lambat laun, seiring berjalannya waktu, Milea dan Dilan menjadi akrab. Milea mengetahui beberapa hal tentang Dilan dari Wati, sepupu Dilan yang sekelas dengannya. Sekolah Milea di Bandung terpilih menjadi peserta cerdas cermat TVRI. Beberapa siswa yang bukan peserta dianjurkan untuk ikut, memberikan semangat buat teman-temannya yang sedang berlomba. Milea salah satunya. Dan di Jakarta dia sudah berencana untuk bertemu dengan Benny, pacarnya. Milea sudah lama menunggu Benny yang berjanji untuk datang ke TVRI, namun Benny tak kunjung datang. Akhirnya Milea pergi makan bersama Nandan dan Wati. Saat itulah Benny datang dan marah-marah melihat Milea makan bersama dengan laki-laki lain. Hubungan mereka pun berakhir. Adapun keunggulan dari novel Dilan, dia adalah Dilanku tahun 1990, yaitu yang pertama, pada isi novel terdapat kebanyakan adalah cerita tentang percakapan. Hal ini memudahkan pembaca yang tidak terlalu menyukai permainan kata yang terkesan terbelit-belit. Bahasa yang digunakan penulis juga merupakan bahasa santai yang mengundang tawa. Yang kedua, di novel ini banyak sekali tokoh pendampingnya. Yang paling menarik ada ilustrasi para tokoh di halaman depan. Ada juga ilustrasi adegan di beberapa
novel ini terlihat berbeda dari novel roman pada umumnya. Yang ketiga, novel ini mengajarkan bagaimana cara kita menjaga perasaan agar hubungan bertahan lama dan komunikasi lancar. Yang keempat, sampul luar novel Dilan, Dia Adalah Dilanku tahun 1990 terlihat menarik dengan gambar seorang remaja SMA yang berdiri di depan motor yang booming pada tahun 1990, memperlihatkan seorang sosok Dilan yang terlibat anggota geng motor. Yang kelima, cerita pada novel ini begitu santai dan ringan sehingga pembaca tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk membacanya hingga selesai. Selain memiliki kelebihan, novel ini juga mempunyai kelemahan. Yaitu yang pertama adalah kelemahan novel Dilan, Dia Adalah Dilanku tahun 1990 terdapat pada gurauan-gurauan yang digunakan dalam beberapa percakapan, karena novel ini menceritakan tentang kisah cinta pada tahun 1990. Percakapan dan gurauan yang digunakan juga masih berkaitan dengan tahun 1990. Hal ini merupakan sebuah kesulitan tersendiri bagi pembaca yang bukan merupakan angkatan 1990. Yang kedua, ada beberapa kalimat yang terdapat aneh, seperti banyak percakapan yang tidak nyambung. Barangkali pengaruh latar waktu atau tahun 1990 yang lalu. Yang ketiga, di dalam novel Dilan, Dia Adalah Dilanku tahun 1990 terlalu menonjolkan karakter Dilan dan lebih banyak bercerita tentang Dilannya saja, sehingga peran Milea dalam novel tersebut seperti terabaikan. Yang keempat, novel ini dikhususkan untuk kalangan terbatas. Tidak semua umur diperbolehkan membaca karena novel ini bergenre roman. Yang kelima, novelnya berkesan mewah karena novelnya tebal, padahal isi tulisan tidak terlalu memenuhi lembar kertas. Penutup resensi novel Dilan, Dia Adalah Dilanku tahun 1990 menarik untuk dibaca karena menceritakan kisah percintaan remaja SMA pada tahun 1990. Banyak kisah romantis yang digambarkan dalam novel tersebut. Untuk para remaja SMA, sesuai dengan temanya yang mengangkat kisah cinta percintaan remaja SMA, terutama bagi para remaja yang sedang mengalami kasmaran atau remaja yang ingin mencari pasangan yang berkarakter seperti Dilan dan Milea. Di dalam novel ini juga menceritakan bagaimana cara pasangan yang baik menjaga hubungan agar langgeng, saling terbuka sesama pasangan. Novel ini sebaiknya dibaca pada waktu senggang, sedang bersantai, atau di hari libur supaya tidak mengganggu aktivitas belajar, terutama bagi seorang siswa. Itu yang dapat saya sampaikan. Itulah tadi resensi novel Dilan, Dia Adalah Dilanku tahun 1990.